Dengarkan, kita dengarkan teman-teman. Di mana orangnya? And then you'll die. Dengarkan, kita dengarkan teman-teman. Di mana orangnya? Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirat. Hai Pak. Kami dulu juga di sama-sama mahasiswa lagi. Saya dulu 92. Yang kedua. Oh. Oke. Jadi begini. Maju. Hidup Ayat Sambas! Hai. Kejadian itu orang di saudara Jumardi, ya kan, memang menjual satwa dilindungi, burung dilindungi di medsos, ya kan, di medsos, ya kan. Setelah dari pemeriksaan kawan-kawan di mako kami, itu saudara Jumardi mengakui dia sudah 3 kali menjual satwa yang dilindungi, sudah 3 kali menjual satwa yang dilindungi, sehingga karena barang ini dilindungi oleh undang-undang, kami selaku aparat, kami selaku petugas yang mengawal Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 90 tentang KSDAE, kita melakukan penindakan. Suaranya kurang jelas, Pak. Kita melakukan penindakan, ya kan? Nah, jadi kita melakukan penindakan, melakukan proses penyidikan, ya, diawali dari saudara Jumardi akan menjual barang-barangnya, burungnya di medsos tersebut. Jadi kita proses, dan kami berjanji akan memproses cepat perkara ini, ya kan? Sehingga nanti saudara Jumardi itu akan dilimpahkan di Kabupaten Sambas. Sekarang kan penahanannya ada di Polda Kalbar. Kemungkinan nanti kita setelah P21 kita akan limpahkan ke Kejaksaan Negeri Sambas, dan saudara Jumardi akan dipindahkan ke Kabupaten Sambas, seperti itu. Nah, terus mungkin dari saudara Jumardi ini, ya kan, kalau ada, memang kita membuka ruang untuk melakukan penangguhan penahanan. Jadi memang itu ada ruang hak-hak tersangka, ya, hak-hak tersangka yang kita berikan kepada tersangka untuk melakukan penangguhan penahanan. Nanti dari pihak keluarga ataupun dari rekan pengacara atau apa dapat mengajukan surat tersebut. Nanti tinggal pimpinan kami yang akan mempertimbangkan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu yang ngomongnya. Ada beberapa pertanyaan Satu-satu yang ngomong. dilontarkan dari teman-teman. Ya. Mulai dari siapa? Pak, sebelum melakukan penangkapan kan apakah ada koordinasi dengan pihak
Pakai mic Bang, dalam kedengaran Bang. Kita selalu Sebelum penangkapan. iya, kita selalu melakukan koordinasi. Nah, tadi dikatakan Bapak bahwa tidak ada. Udah dapat poinnya. Udah dapat ya. Karena memang dia Pak Sadata pihak BKSDA memang tupoksinya itu kan melakukan sosialisasi baik, ya sosialisasi terhadap satwa ataupun tumbuhan yang dilindungi tersebut. Ya, terkait kasus kawan kami Jumardi itu dari pihak Bapak Gakum ada tidak berkoordinasi dengan pihak BKSDA sebelum penangkapan. Dari penyidik. BKSDA ini kan satu. Nama saya Raffi, Pak. Raffi Ahmad. Jadi KSDA ini kan merupakan satu payung dengan kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, KSDA masalah terkait konservasi perlindungan satwa liarnya, kami terkait penegak hukuman. Nah, terkait koordinasi, kami sudah sering berkoordinasi. Baik. Jadi ditanyakan sebelum penangkapan Pak. Penangkapan akan koordinasi terlebih dahulu atau langsung menangkap saya Pak? Kalau penangkapan kan beda ini, penegak hukum sama sosialisasi. Sosialisasi kan bukan sebelum Koordinasi Pak. Iya, koordinasi kan tidak sebelum pada saat penangkapan kita koordinasi juga. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi. Sebelum penangkapan. Enggak. Kalau sebelum penangkapan kita tidak melakukan koordinasi. Tapi kita sudah menyampaikan setelah melakukan penangkapan kita sampaikan koordinasi. Berarti proses penangkapan kawan kami Jumardi itu dilakukan langsung dari pihak hukum dan tidak mengkoordinasi kepada pihak BKSDA. Di aturan tidak diwajibkan. Tahu tak Bapak ancaman ancaman yang akan diberikan kepada Pak Jumardi sebelum menangkap, ancaman hukumannya? Kami kan aparat penegak hukum teman-teman ya. Jadi kami tahu ancaman hukumannya. Ancaman hukuman terkait pelanggaran yang dilakukan saudara Jumardi ini, karena dia itu menangkap dari alam, dia mengaku sendiri nih, dia menangkap dari alam menggunakan jerat sudah berapa kali. Nah, terus dia juga menjual sudah 3 kali melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu, bukan akun miliknya. Mungkin hal-hal seperti ini teman-teman belum tahu substansinya ya. Nah itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sini Pak, Ada pendampingan. begini. Ya, kami paham akan voksi dari Gakum sendiri terkait memang ada yang melanggar dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Oke. Di sini menjadi pertanyaan kembali. Pihak saudara kami Jumardi ini tidak tahu menahu akan satwa yang memang itu termasuk satwa yang dilindungi. Itu ada tidak penangguhan hukum atau dispensasi yang diberikan? Masa keadilan lah. Ya, ini kan proses hukum kan masih berjalan. Jadi proses hukum yang berjalan. Ini kita bantu proses percepatan dalam sebelum 20 hari berkas perkara sudah kita limpahkan, ini sudah tahap 1. Jadi ini Pak Jumardi belum tentu bersalah Pak. Ya, kalau kami ini kan aparat penegak hukum ini kan membuktikan 2 alat bukti sudah dicukupi memenuhi unsur-unsur yang dimasukkan dalam undang-undang. Nanti di pengadilan hakimlah yang memutuskan Pak pertimbangannya apa saja. Mungkin bisa saja Pak Jumardi ini tidak bersalah. Jadi begitu ya. Jadi ada asas praduga tidak bersalah. Ya. Ada isu yang beredar juga mengatakan kalau bukan hanya dari aparat Gakum saja, tetapi juga melibatkan Polda. Apakah itu benar atau tidak Pak? Coba, mungkin Pak. Silakan. Silakan yang Ya, jadi gini, jadi kalau proses penangkapan itu kan kami kan melakukan dari berdasarkan informasi dari masyarakat, terus dari kita juga ada cyber patrol kan. Nah, dari informasi seperti itu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Polda, termasuk dari Korwas PPNS nih. Jadi tupoksi kami selaku aparat penegak hukum di luar yang di bawah juga koordinasi dengan Polda, polisian, kami selalu berkoordinasi Pak. Ini kita ada kegiatan lagi. Tetapi dari pihak Bapak sudah mengetahui secara jelas terkait saudara kami Jumardi ini memiliki 2 anak yang masih balita dan salah satunya orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Sudah tahu itu? Sudah tahu. Kita sekarang mempertanyakan asas moral dan asas kemanusiaan itu sendiri. Ya. Seperti apa harapan Bapak mengenai permasalahan yang terjadi kepada Jumardi? Jadi ini Pak, jadi setelah proses hukum kami baru mengetahui kan setelah melakukan pemeriksaan. Jadi Pak Jumardi ini tersangka ini punya hak juga Pak melakukan penangguhan penahanan. Nah, nanti kita bisa proses hukum tetap jalan. Penangguhan penahanan artinya tidak ditahan, tapi harus ada pengajuan dari pihak keluarga. Itu kemarin pihak keluarga juga pas datang habis kita melakukan kita sudah kasih tahu, kita sudah kasih proses
penangkapan. Jadi kami melakukan penahanan itu supaya mempermudah Pak, mempermudah kami melakukan proses penyidikan. Jadi kalau misalnya kami ada pemeriksaan tambahan, kami nggak perlu lagi sabar, jadi cukup di sini mempermudah kami. Secara agar itu cepat proses hukumnya. Lebih banyak dari informasi yang didapat dari keluarga, mereka mengatakan bahwa tanggal 11 ditangkap ya Pak ya, baru tanggal 12 proses analinya baru dikasih tahu kepada keluarga, dan juga surat penangkapan kepada keluarga. Terus yang kami pertanyaan juga Pak, dalam kuhap mungkin nanti dikoreksi Pak ya, harusnya kan ada pendampingan Pak bagi Pak Jumardi sebelum ditangkap itu, apakah itu sudah dilakukan atau belum Pak? Terkait pendampingan PH-nya Pak. Jadi sudah itu sudah Pak. Jadi pada saat pemeriksaan terkait ancaman hukuman dari 5 tahun. Jadi kami sebagai penegak hukum harus menyediakan PH Pak kan. Jadi sudah kami tanyakan kepada TSK-nya bahwa apakah akan didampingi, dia belum bisa dapat didampingi. Dan itu ada berita acara. Ya. Jadi dia menghadap sendiri terhadap proses penegakan hukum pada saat pemeriksaan itu. Tapi kalau dia mengajukan apa? Karena ketidakpahaman dan tidak mengerti proses hukum dia Pak. Iya, itu baiknya ini Pak, baiknya keluarga tersangka datang aja ke kami. Kami selalu open kok. Jadi kita ingin tahu apakah Bapak ini pada saat melakukan penangkapan dari segala bidang pun arti tidak memandang dia miskin atau enggak gitu. Rasa keadilan gitu, rasa kemanusiaan memang apakah enggak ada pada saat pemeriksaan? Artinya kan Jumardi ini kan bisa dibina Pak. Iya betul Pak. Dibina, diedukasi. Konteksnya dia hanya menyampaikan bisa dilimpahkan ke BPS. Berarti ya. Oke, jawab Pak. Ya saya sampaikan. Jadi kami juga bukan hari ini saja Pak. Apa proses penegakan hukum terkait tuduhan dan satwa terkait tindak pidana konservasi sumber daya alam. Jadi sebelumnya kami sudah banyak, mungkin puluhan dari yang kecil, masyarakat kecil sampai yang pengusaha besar. Termasuk orang asing juga beberapa kali kita Pak, warga negara asing. Jadi penangkapan hanya lembaga Bapak atau ada juga dari PPNS Pak? Jadi punya, saya kan PPNS nih, penyidik pegawai negeri sipil dan pertahanan. Jadi kami karena di Undang-Undang Nomor 5 itu kami tidak punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Kami minta bantuan Ya. Berarti Bapak penyidik? Ya. Bapak penyidik? Yang nangkap bukan Bapak? Ya? Yang nangkap bukan Bapak? Ada lagi bagiannya, kan ada unit. Dan yang jelas hari ini asas kemanusiaan itu sudah sedikit banyaknya ditampilkan hari ini kawan-kawan, dan kita hanya menunggu itikat baik itu terkait penangguhan hukum ataupun kebebasan yang nantinya. Oke Pak. Saya mau nanya Pak, kenapa sprint itu keluar 7 hari setelah penangkapan Pak? Semestinya kalau kita secara legal standing kan, Bapak kan tahu lah semestinya teknis penangkapan. Kenapa sprint itu keluar 7 hari setelah penangkapan? Pengalaman Bapak boleh terima keluarga Pak? Sudah jawab. Pada saat setelah penangkapan itu, kita sudah memberitahukan ke keluarga. Dan keluarga besoknya sudah datang dan kita sampaikan. Tapi karena sebelumnya kita belum tahu informasi, kita kirim surat perintah penangkapannya melalui pos Pak. Karena kita tahunya kan alamatnya, kita belum tahu ke keluarganya. Pada saat besok keluarganya datang, itu kita sampaikan prosedur itu harus kita jalankan Pak. Kalau enggak kita mau sebagai penyidik itu sudah SOP-nya. Kalau nggak melanggar itu melanggar prosedur administrasi Pak. Gitu. Jadi gini kawan-kawan, ya kan? Mungkin nanti kalau ada dari pihak keluarga ingin melakukan penangguhan penahanan, ya kan, itu silakan. Itu karena hak dari saudara Jumardi, ya kan. Nanti setelah kita terima, nanti kita proses, bikin permohonan. Sekarang kita bakal melakukan penangguhan itu, dan ini adalah abang kandung dari Jumardi yang kami bawa langsung dari Sambas untuk melakukan penangguhan hukum. 6 jam Pak dari Sambas, jauh. Berarti kita tadi abang